Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zin Safran Utama dan teman saya. Akila Salsabila. Kami berdua ini dari Divisi Kepelatihan dan Keprofesian. Nah, ada apa sih di Divisi Kepelatihan dan Keprofesian ini? Jadi kita ini mau melaksanakan proyek kita yaitu obsesi. Nah, obsesi itu tuh adalah obrolan seputar profesi. Jadi itu kita tuh di sini tentang ngobrol-ngobrol santai, ya nggak sih, Kil? Oke. Sebelum kita masuk nih, gue di sini pengen ngenalin dulu nih satu-satu dari guest-guestnya. Ya, itu ada, nah dari 2019 tuh ada Natasha Salsabila, sama dari 2020 tuh ada Imam sama Lonika. Coba dong dari para guest on cam sama on mic. Hai, suara gue masuk kan? Masuk kok Nat. Hai Nat. Coba dong dari 2020-nya saya hai ke Hai Bang, Kak. halo Mam. Hai. Lon. Halo Mam, halo Lon. Oke, jadi sebelum gua masuk nih ya, jadi tuh kita di sini pengen membahas topik mahasiswa elektro tuh gimana sih? Nah, mungkin dari kalian tuh kayak gimana ngerasain jadi mahasiswa elektro di ITERA ini? Dari Natasha dulu aja ya kali ya. Coba kita Yang udah ngerasain 2 tahun nih di Tera. yang udah banyak pengalamannya. Iya bener, yang udah banyak. Kenapa Nat? Ayo. Gimana? Gimana tadi? Jadi kayak mahasiswa elektro di ITERA tuh gimana sih, Nat? Kalau yang ini kan santai aja kan, Santai jadi aja. pakai gua lo bisa lah ya. Sabi. Ya, yang gue rasain dan yang pasti lo semua rasain berat lah ya. Kayak, ya perhitungannya tuh nggak lagi gampang gitu. Pasti lebih kompleks. Apa yang kita dapetin di SMA itu nggak ada seperkiannya dari yang sekarang gitu. Mungkin kalau di SMA kita cuma belajar hukum Ohm, V sama dengan I kali R, begitu masuk sini yang ada hukum KCL, ada hukum KVL, belum lagi di transformasi Fourier, belum lagi deretnya, astagfirullah, itu luar biasa sih kalau menurut gue gitu. Jadi harus tricky bener, harus butuh ketelitian gitu sih kalau menurut gue. Oke, Nat, emang parah sih. Kayak kita dari TPB tuh, wah awalnya kan cuma belajar dasar-dasar, tiba-tiba masuk prodi kayak kaget nih ketemu rumus-rumus yang wow banget ibaratnya. Gimana nih kayak dari anak 2020 yang ibaratnya baru mau masuk di TPB di semester akhir TPB. Nah, kalian gimana tuh kayak persiapannya sebelum masuk prodi gitu? Dari saya Bang ya. Iya Mam, masuk aja Mam. Kalau persiapan untuk masuk prodi sih pastinya siapin mental sama fisik sih Bang ya. Karena itu bakal sibuk sih nantinya Bang. Terus juga nanti kita wajib bisa manage waktu sih. Kalau dari saya. Kalau dari Lonika sendiri gimana Lon? Kalau dari gue sih nggak jauh-jauh beda sih Bang. Kayak lebih persiapan mental pastinya. Terus persiapan ya mulai nyari-nyari informasi gimana sih elektro itu. Terus juga kemarin-kemarin juga mulai sering sharing-sharing gitu kan sama kating-kating. Katanya juga prodi itu nggak yang segampang di TPB. TPB itu masih ibaratnya masih awal mulanya, belum ada apa-apanya dari prodi gitu Bang. Makanya kan TPB itu sebenarnya singkatan dari tahap paling bahagia kalau kalian tahu. Itu sih. Oke. Terus juga gue ada pertanyaan sih buat anak-anak 20 ini. Waktu kalian di TPB itu kalian dapat pengalaman apa aja sih? Kayak misalnya di TPB itu temennya kayak gini atau dosennya kayak gitu, gimana? Coba dong ceritain kalian. Tambah lagi kan kalau sekarang ini angkatan 20 kan
TPB-nya itu daring. Kadang yang ke kampus itu cuma praktikum. Nah, pasti beda lah sama kita yang udah pernah ngerasain gimana TPB yang sebenarnya. Nah, dari angkatan offline kayak 20 gitu. sendiri nih, yang offline. Ya, yang online gimana? Kalau dari gua itu apa namanya seneng sih, seneng kayak lebih senangnya itu karena dapat teman-teman baru, teman-teman online, tapi feel-nya tuh beda gitu Bang. Kayak kan beda kalau kenalan secara offline sama online tuh kan beda feel-nya. Kayak kita nggak tahu orangnya gimana, kita nggak tahu wajahnya gimana gitu. Jadi lebih kayak penyesuaian dirinya tuh lebih diperlukan gitu dalam perkenalan saat online gitu. Terus juga nemu-nemu teman-teman dari prodi yang beda-beda, jadi lebih seru aja gitu. Walaupun ada stresnya juga. Stres sih pasti kalau itu kan. Tapi kalau udah lu nih kalau ngerasain offline kayak wah walaupun lu stres tapi asik banget asli. Ya nggak sih Gil? Apalagi coba deh tanya ke Natasha. Waktu lu nih Nat, waktu TPB gimana Nat? Kalau waktu TPB tuh dulu ya pasti ini kan kaget juga karena dari SMA terus tiba-tiba masuk kuliah yang kalau di SMA kan gini ya, kalau misal pertemuan dalam 1 hari itu nggak selesai, itu kan bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Tapi kan kalau di kuliah itu kan 1 modul tuh 1 minggu gitu. Jadi selesai nggak selesai, ya kita yang harus menyelesaikan sendiri. Jadi kagetnya tuh lebih ke arah situ. Nah, mungkin pas gue TPB tuh ya kagetnya di situ kan, ngerasanya kayak TPB tuh udah berat bener gitu. Tapi setelah gue masuk prodi, ya ternyata TPB tuh sebenarnya kayak nggak ada apa-apanya gitu. Dibilang pemanasan juga ya nggak panas, kayak nggak bisa jadi bahan bakar untuk prodi tuh kayaknya kurang gitu. Jadi kalau kita pas TPB tuh nggak belajar sendiri, itu susah untuk masuk ke prodinya. Sebenarnya nggak sesusah itu kalau misal kita rajin baca sama update tentang informasi apa gitu yang lagi tren. Tuh dengerin tuh anak 20 kayak dapat sedikit ilmu lah dari Kak Natasha. Dengar-dengar Natasha juga OZT gak sih? Kandidat Pak, mohon maaf Pak. Kandidat Ya nggak ya? sih, Nat? Oh, nggak apa-apa kandidat juga bagus gila. Dari Kandidat. ini kayak wah bayangin loh ibaratnya masuk award lah, masuk nominasi gitu, udah keren banget. Mungkin buat Natasha juga nih, terus juga reaksi lu pas nyicipin prodi tuh kayak gimana sih? Pas masuk prodi nih kayak kaget gak sih? Yang pasti pertama kali gue masuk prodi ya kaget lah, karena selain dari bobot mata kuliahnya yang lebih ekstra gitu kan, konsentrasinya lebih dalam, juga secara manajemen waktu itu awalnya masih keteteran, masih kebawa santai dari TPB gitu, karena ya tahu sendirilah di prodi kan kadang ngasih tugas dosen yang kadang tuh tugas deadline-nya barengan, belum lagi laporan praktikumnya gitu. Jadi reaksi pertama gue masuk prodi tuh, wah gila sih, ini gimana, gue nanti gimana ke depannya gitu. Jadi agak gupek juga pertamanya, cuma makin kesini makin bisa menyesuaikan diri, makin tahu salahnya gimana, curi-curi waktunya itu gimana. Pernah nggak sih, Nat, ngerasa gue TPB alay banget sih, kayak banyak tugas dan ngeluh, padahal orang praktikum 2 jam kelar. Nah, masuk prodi kayak gini, pernah nggak sih ngerasa alay banget TPB, kayak tugas banyak atau gimana gitu, Nat? Ya kalau masalah kayak gitu pasti pernah ya, cuma kan kadang di saat kita lagi down kayak gitu kan balik lagi, kita kuliah itu apa tujuannya. Pasti kan di tengah jalan itu ada aja kan hambatannya, tergantung kita gimana bisa keluar dari hambatan itu atau enggak. Sebenarnya itu tergantung dari motivasi diri sendiri gitu. Karena mau pengaruh dari luar sekuat apapun, kalau memang dari diri dia sendiri itu udah kuat, insya Allah bisa gitu. Gue ada pertanyaan nih buat anak 20. Kan sistem di kampus kita ini kan beda nih sama kayak univ-univ lain. Kayak kita tuh ada
masa TPB dulu, baru kayak masuk prodi. Nah, kalian tuh kayak kaget nggak sih pas dengar masuk, pas ngerasain itu kayak TPB dulu nih baru prodi kayak gitu? Kalau masalah itu sih, kalau masih pas di TPB ya Bang ya, kalau itu jujur, kalau TPB itu kan masih dasar juga ya Bang ya, masih dasar pelajaran fikih, dasar kayak masih SMA gitu. Nah terus kalau masuk prodi ini, kita orang belum tahu juga nih Bang, tapi dengar kalau dari cerita abang-abang sekalian ini, waduh kalau prodi ini agak serem katanya kan, kita harus pinter-pinter memanage waktu dan lain-lain lah Bang. Itu sih dari saya Bang. Coba Lon, dari lu gimana Lon? Kalau gue tuh ini sih Bang, lebih ke bersyukur sih. Setidaknya tuh kan ada kan masa SMA itu kan dibilang cukup santai. Terus kalau pas sudah masuk masa TPB ini ya masih masa peralihan dari SMA ke kuliah, jadi nggak yang kaget-kaget banget. Jadi kayak ibaratnya kayak kata Natasha tuh kayak pemanasan gitu, biar ada persiapan sedikit ke prodinya gitu. Oke. Terus juga gue gimana ya, dari Natasha ada nggak sih kayak masukan gitu buat adik-adiknya ini yang di sini? Ya mungkin kalau dari gue selama TPB itu berusahalah yang maksimal gitu, kayak dapetin nilai-nilai mata kuliahnya tuh dikejar aja, jangan nyerah gitu, maksudnya karena begitu nanti masuk prodi itu kita dapetin nilai itu nggak semudah kita dapetin nilai di TPB gitu. Jadi selama di TPB itu manfaatin aja, maksimalin apa yang bisa lo kerjain. Kalau bisa ya nilainya gedein di TPB gitu, karena kita kan nggak tahu ya begitu masuk prodi nanti ada apa, nilai kita semakin turun gitu. Jadi kalau misal dari TPB-nya aja udah kecil, itu takutnya nggak ngekatrol sampai nantinya gitu. Jadi kalau saran gue, mumpung masih TPB ini, nilainya carilah yang segede-gedenya gitu, segede-gedenya yang bisa lo dapetin gitu. Tuh dengar tuh anak 20, emang penting banget sih nyari nilai di TPB ini, soalnya kayak jadi kayak ibaratnya tuh nyari nilai TPB emang di prodi jauh banget, sumpah susah banget, belum dari dosennya, belum dari matkulnya, emang susah. Terus mungkin dari anak 20 bisa ceritain nggak sih kayak pengalaman kalian di TPB? Dari gue ya Bang ya. Iya, boleh tuh Mam, coba ceritain sih. Pengalaman dari gue sih Bang, selama TPB ya Bang ya. Ya TPB itu ya tahap pembelajaran bersama ya Bang, yang bisa dibilang itu. Karena di TPB ini juga masih dibilang fase adaptasi sih Bang bagi gue yang dari jenjang SMA ke dunia perkuliahan sih Bang. Nah kalau untuk masalah belajar gitu di TPB, yang saya dapat sih yang gak jauh dari SMA yang gue bilang tadi tuh Bang, karena masih dasar gitu, matkul fikih dan lain-lain. Tapi jujur sih Bang, karena online ini gue kayak nggak maksimal gitu Bang nangkep materi-materi yang dijelasin gitu sih. Nah terus juga nggak melulu tentang belajar sih di TPB ini, tapi kita di sini dapat teman-teman baru dari berbagai suku daerah dan lain-lain. Jadi intinya yang didapetin di TPB ini nggak tentang belajar sih Bang, tapi di sini kita bisa kenal teman-teman yang baru gitu sih Bang, dari berbagai daerah. Itu dari gue Bang. Terus juga nemu cewek yang dari luar daerah ya? Bisa dibilang juga sih Bang. Kalau dari Lonika gimana, dari Lonika? Kalau gue tuh lebih ini Bang, lebih apa ya? Kalau pengalamannya tuh jam tidur tuh jadi kacau bener lah. Yang kalau misalnya siang itu tuh harusnya kan ikut kuliah online malah jadi jam tidur. Tapi yang kalau misalnya malam-malam dari jam 8 ke atas tuh malah seger gitu matanya, nggak tahu kenapa. Terus juga kalau di TPB juga lebih, bukan TPB sih, kayak di kuliah itu kan memaksakan diri untuk belajar sendiri gitu. Kayak beda dari SMA. Kalau di SMA benar-benar dituntun sama guru di sekolah, tapi kalau di kuliah memang dari diri kita sendiri. Ditambah juga kita harus banyak-banyakin relasi lah di
kuliah ini gitu. Berarti harus kenal sama Nalasya biar relasinya tuh bagus. Ya nggak, Nat? Boleh. Nah, tadi kan kita nanya sama teman-teman 20 pengalaman-pengalaman doang nih. Nah, boleh nggak sih kita itu nanya kenapa teman-teman 20 ini milihnya elektro di ITERA gitu? Kenapa Nilainya sih kecil, masuk Kak. elektro ITERA Nilainya gitu? kecil. Boleh cerita nggak nih Bang? Boleh. Masuk, Mam. Sikat. Boleh. Boleh ya Bang ya? Santai aja nih kita nih Bang. Nih dari cerita gue kemarin ya Bang ya. Gue sendiri masuk teknik elektro di ITERA ini lewat jalur SNM ya Bang ya. Tapi ini sama sekali nggak diduga-duga sih Bang. Kenapa? Karena waktu itu gue sama sekali nggak ngeharapin lolos jalur SNMPTN ini sih Bang. Kenapa begitu juga? Karena waktu itu Kakel ya Bang, Kakel sebutan di SMA, bilang, udah lo orang ini nggak usah ngeharapin SNM, udahlah fokus ke SBM aja. Dari situ emang agak pesimis sih Bang gua. Tapi tanpa diduga-duga, pada saat pengumuman, nama gua itu warnanya hijau tuh Bang. Tulisannya, selamat Anda lolos SNMPTN 2020 Teknik Elektro ITERA. Dari situ gue shock banget sih Bang. Karena ya tidak yang gue harapin sih. Kenapa waktu itu gue milih elektro? Jujur waktu itu gue milih elektro nggak sesuai dengan minat bakat gue sih Bang. Tapi karena gue waktu itu ngelihat peluang masuk dengan rata-rata nilai gue segitu. Dan yang gue tahu tentang elektro itu pastinya secara garis besar ya tentang kelistrikan sih Bang. Itu mungkin persepsi gue karena gue dari lulusan SMA. Mungkin dari persepsi teman-teman yang lain dari SMK mungkin berbeda Bang. Itu dari saya sih Bang. Oke, Mam. Berarti ibaratnya lo kejebak gak sih di gara-gara SNM? Terus juga ada terlanjur juga, ada nyemplung. Iya sih Bang. Kan udah masuk nih. Nah, sekarang ngerasa nyesel nggak sih masuk elektro ITERA? Kan dari awal yang nggak bagus nih. Nyesel nggak sih? Nah, ini juga sih Kak. Karena saya waktu itu nggak diduga-duga kan bisa masuk. Tapi ternyata pertama kali masuk kuliah tuh, PB. Ngelihat teman-temannya kok ternyata nggak sesuai. Pokoknya bisa diajak, inilah kompromi teman-temannya Bang. Kak, waktu itu ya enak diajak kumpulnya. Terus di sini juga saling belajar juga sih Kak waktu itu. Gimana caranya ya kita bisa beradaptasi di SMA, dari SMA ke kuliah. Gitu sih Kak. Mungkin salah lo kalau nanya ke dia, Kil. Kalau menurut gue nanya ke Natasha kayak gitu cocok. Gimana, Nat? Udah 2 tahun nih di ITERA. Nyesel gak sih di elektro ITERA ini? Nah, bener, Jujur nih ya. Dulu ini gue ya, tuh jujur aja. mikirnya gini. Kalau misal dulu gue ngambil bahasa, ngambil sastra gitu kan. Kayaknya gue nggak bakal sepusing ini loh. Cuma ya makin kesini gue makin tahu aja gitu. Setiap program studi, setiap apa ya setiap konsentrasi ilmu yang kita ambil itu kan pasti punya kelebihan sama kesulitannya masing-masing gitu. Mungkin gue mikirnya di bahasa mudah, tapi kan gue nggak tahu kesulitan yang mereka alami itu apa. Jadi sama halnya dengan di elektro ini gitu. Jadi gue sedang dan masih berusaha untuk bertahan dan menyukai prodi teknik elektro lah. Karena kalau nggak gitu ya nggak bisa bertahan di sini. Kegiles, habis, bubar. Apalagi ketemu ini ya, Medan. Aduh, kegilis habis sudah. Kalau dari Lonika gimana tuh pertanyaan Akila? Coba Kil diulang, lu tanyain ke Lonika. Izin nambahin sih Bang, buat di Bang. Apa tuh, Mam? Boleh. Kalau dibilang nyesel enggak sih Bang? Kalau dibilang nyesel enggak, karena waktu itu kan ada pengenalan prodi tuh Bang ya, Bang Prod. Nah, tapi di situ dilihat tuh prospek kerjanya teknik elektro. Jadi yang gue lihat di situ, wah gila keren banget. Jadi ya setidaknya kita bisa dengan masuk prodi ini ada gambaran lah untuk masa depan gue Bang, gitu sih Bang. Emang jadi ada masa depan nih, Man? Ya gara-gara gue masuk ini jadi kelihatan masa depan gue Bang. Oke. Gue kira jadi makin suram, Mam. Dari Lonika gimana, Lonika?
Kalau abang di doanya, waduh. Nggak mau bercanda, kita kan begitu orang Bercanda yang ya, humoris. Bang. Gimana, Bu? Dari Lonika, pertanyaan akhirnya coba diulang deh, Kil. Tanya ke Lonika. Nah, gue ulang ya. Kenapa sih Lon masuk teknik elektro-ITERA gitu? Kalau ini mau sedikit cerita aja Kak. Jadi awalnya mau masuk, kayak dari kecil itu tuh kalau pasti kan setiap orang tua tuh nanya mau jadi apa, mau jadi apa. Nggak tahu kenapa jawabnya mau jadi dokter. Terus apa namanya juga makin dewasa pilihan tuh kan semakin berubah-ubah gitu kan. Terus mikir juga kedokteran tuh susah lah kan ke sekolahnya, kuliahnya gitu, dan butuh waktu yang lama juga. Dan kebetulan gue juga kurang suka yang namanya biologi sama kimia gitu kan Kak. Jadi ya menghindari kimia, biologi ya ambilnya teknik elektro. Terus searching juga tuh di Google elektro itu gimana, ternyata keren juga gitu kan, prospeknya bagus, dan kalau pendapatannya juga lumayan untuk di elektro itu, untuk kalau udah kerja. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya Kak? Nyesel nggak sih, kalau dari gue nih pertanyaan gue, nyesel nggak sih ternyata pas, belum tepat juga, tapi nggak apa-apa, coba. Nyesel Belum nggak? kerasa. Belum kerasa soalnya sih emang, tapi gue tanya lagi, nyesel nggak? Kalau sejauh ini enggak sih Bang, karena belum ngerasain juga kan prodinya. Ditambah juga kalau gue ngerasa teman-teman elektro tuh solid semua gitu loh. Kalau gue nanya-nanya ke teman-teman gue yang di universitas lain atau gimana tuh, mereka lebih ke individual gitu loh. Kayak kalau belajar tuh ya sendiri-sendiri, kayak ya lu gua gitu loh Bang. Jadi kayak nggak ada solid-solidnya sama sekali gitu. Tadi gue denger lo ngindarin MTK sama kimia ya, ngindarin apa gitu ya? Salah lo. Biologi sama kimia Pak. Iya. Kalau menurut gue salah sih, soalnya lo ketemu fisika, sama aja bohong, ngindarin buaya dapetnya macan, gitu sih kalau menurut gue. Oke, mungkin karena batas waktunya juga udah limit ya Kil ya. Coba Kil, lu kasih pertanyaan terakhir, ada nggak buat mereka? Buat mereka Ada sendiri. buat semuanya aja ya, buat teman-teman 19 sama 20. Boleh nggak sih ngasih masukan buat obsesi kita yang baru pertama kali berjalan ini? Nah, ada nggak sih masukan ke depannya obsesi ini gimana baiknya gitu? Dari siapa aja boleh, dari Lonika mungkin udah siap loh. Dari gue ya Bang ya. Boleh Mam, lu nggak apa. Kedepannya buat obsesi ini ya Bang ya, mungkin ya lebih baik lagi ke depannya. Terus ngasih tahu tentang ya, biar kita tahu lah dari obsesi ini apa, elektro itu sih Bang. Terus maju ke depannya. Asik. Makasih banget Kalau nih bisa Mam ya. konsisten ya Bang ya. Hah? Kalau bisa konsisten, terus ngasih Amin, edukasi semoga. kami yang belum tahu loh Bang. Oke, enjoy Mam. Tapi mainstream sih Mam. bercanda. Dari Lonika gimana? Nggak banyak sih, mungkin lebih ke makin baik ke depannya, makin keren. Terus kalau bisa sih offline, biar mungkin lebih seru kalau offline. Pasti sih kalau offline pasti lebih asik banget. Coba dari Natasha. Kalau gue sih ini ya, sama kayak si Imam sama Lonika juga. Kalau kayak gini kan lebih asik offline ya, lebih enak interaksinya gitu. Karena kalau lewat sini kan mungkin terkendala jaringan atau gimana. Terus sama ya gue berharapnya podcast ini bakal konsisten gitu. Karena ya walaupun nanti misalnya yang nonton masih belum mencapai sama yang kita harapkan, ya seenggaknya kita tetap konsisten untuk ngupload gitu kan. Karena kita ada effortnya, kita berusaha untuk memberikan informasi kepada orang-orang mengenai prodi teknik elektro secara umum dan himpunan secara khususnya gitu kan. Terutama divisi lorang ini gitu sih. Oke, terima kasih Natasha, Lonika, Imam. Nah, makasih ya Oke Nat Kak, sama Lonika. Nah,
Kita udah sampai di penghujung acara nih. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin hadir walaupun banyak kendala sinyal dan lain sebagainya. Moga kedepannya obsesi ini tetap berjalan dengan lancar ya. Amin amin. Nah, mungkin sekian dari kita ya Rin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus juga Dari lo ada kalau dari gue nih Kil, gue mohon maaf banget nih kalau misalnya dari omongan-omongan gue yang misalnya nggak enak didengar apa gimana. Apalagi buat Imam ya, sorry ya Imam ya. Santai Bang. Santai. Kapan Oke. Makasih sekali lagi buat kalian, buat para guys atau narasumber. Semoga kalian betah di Elektro ITERA. Amin. Amin. Oke. Intinya seneng-seneng aja. Oke, terima Jalanin kasih. aja ya, Kak, ya. Kita tutup aja ya. Ya, Oke, benar. sekian Jalanin dari aja. kami. Intinya jalanin aja. Oke, Terima jalanin aja kasih. benar. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.